Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Ulfajri akan membahas bisnis proposal saya yang berjudul Repair Service. Repair Service adalah sebuah apps untuk menampung orang-orang atau suatu instansi yang bergerak di bidang repair untuk bisa mengiklankan jasa mereka. Yang menguntungkan dari aplikasi ini adalah customer tidak perlu lagi menunggu orang dari supplier barang yang rusak untuk datang ke rumah untuk memperbaiki barang mereka yang rusak. Target market dari repair service ini adalah orang-orang menengah ke atas atau orang-orang yang tidak memiliki waktu banyak mencari tempat perbaikan barang mereka yang rusak. Apps ini akan dirilis di platform Android. Untuk proses development akan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan dan memerlukan dana sebesar 40 juta rupiah yang akan digunakan untuk biaya research dan license. Untuk proses maintenance akan dilakukan setiap bulannya. Objektif dari bisnis proposal ini adalah yang pertama, customer yang bisa berinteraksi dengan orang-orang yang menyediakan jasa repair tersebut melalui chat untuk membahas mengenai barang yang ingin diperbaiki. Yang kedua, penyedia layanan repair bisa mengiklankan barang mereka yang ingin dijual. Yang ketiga yaitu reward yang diberikan kepada para penyedia jasa layanan repair sehingga customer bisa tahu mana layanan jasa repair yang dapat dipercaya. Misinya yaitu banyaknya orang-orang yang sudah menggunakan smartphone dan mudahnya mendapatkan koneksi internet dimanapun dan kapanpun. Membuat repair service menjadi suatu apps yang sangat dibutuhkan karena apps ini memudahkan pemilik barang-barang yang rusak mencari orang-orang atau tempat servis yang sesuai dengan keinginan dan terjamin. Beberapa resiko yang akan dihadapi oleh repair service diantaranya, yang pertama, kurangnya kepercayaan dari pihak yang menyediakan jasa repair maupun yang menggunakan jasa repair tersebut pada saat aplikasi ini baru dirilis. Yang kedua yaitu adanya kompetitor lain yang membuat apps yang sama tetapi yang lebih terjamin dan terpercaya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan dalam bentuk slide presentation, dimulai dari company summary. Company summary. Repair Service adalah sebuah produk yang dibuat oleh Fajri Company. Fajri Company adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang software seperti mobile apps untuk platform Android, iPhone, maupun web apps. Untuk repair service ini bisa di-download di platform Android maupun iOS. Tetapi sebelum melakukan request jasa pelayanan service melalui aplikasi kami, user diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu dan mengisi data-data yang telah ditentukan. Company Ownership. Repair Service adalah sebuah apps yang akan dikelola oleh Fajri Company, yang dimiliki oleh Ulfajri sekaligus sebagai CEO di perusahaan tersebut. Startup Summary. Startup cost yang diperlukan untuk membuat aplikasi repair service ini meliputi cost untuk biaya research dan license dari aplikasi yang diperlukan. Dengan rincian, yang pertama, software license sekitar 30 juta rupiah. Yang kedua, biaya research sekitar 10 juta rupiah. Sehingga startup cost yang diperlukan yaitu sekitar 40 juta rupiah. Company Location. Lokasi dari perusahaan kami sangat strategis, yaitu bertempat di Menara Top Food lantai 5 Alam Sutra BSD Tangerang. Dengan kelebihan seperti akses yang sangat gampang karena memiliki shuttle bus yang sudah disediakan oleh pihak Alam Sutra itu sendiri dan berada di daerah perkantoran. Service. Repair Service menyediakan wadah bagi para penyedia layanan repair dan juga untuk memberikan kemudahan kepada end user mencari orang yang bisa memperbaiki barang mereka yang rusak. Fitur-fitur yang terdapat pada repair service diantaranya, yang pertama yaitu menu untuk mencari jasa repair. Yang kedua yaitu menu shop untuk melakukan proses jual beli. Dengan adanya aplikasi repair service ini, end user tidak perlu lagi membuang-buang waktu dan tenaga untuk mencari orang-orang yang bisa atau berpengalaman memperbaiki barang mereka yang rusak. Cukup menggunakan apps yang sudah disediakan dengan cara mencari kategori barang yang ingin diperbaiki, kemudian masukkan daerah tempat tinggal, dan kemudian tekan search. Maka akan muncul jasa-jasa repair yang terdapat di tempat kita tinggal. Jika sudah menemukan jasa repair yang sesuai dengan keinginan kita,
maka kita hanya perlu melakukan request kepada penyedia jasa repair tersebut dan tinggal menunggu konfirmasi dari penyedia layanan repair tersebut. End user yang dimaksud dari aplikasi kami ini adalah orang-orang yang menggunakan apps kami untuk mencari penyedia layanan repair. Hal yang membedakan apps yang kami buat dari yang lain adalah apps yang kami buat adalah yang pertama kali ada. Kami juga memberikan kemudahan karena dapat diakses di mana saja dan keamanan karena siapapun yang ingin menggunakan apps yang kami buat ini, baik itu penyedia layanan repair maupun end user, harus registrasi terlebih dahulu. Moto dari apps kami adalah provide convenience and security to everyone. Market Analysis. Repair Service berfokus pada bagaimana memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk menemukan penyedia jasa layanan perbaikan. Dan bagi para penyedia layanan repair pun memudahkan untuk menemukan customer. Tidak perlu membuang banyak biaya untuk brosur, pamflet, maupun iklan-iklan lainnya. Hanya perlu mendaftarkan jasa pelayanan perbaikan di apps yang sudah disediakan. Market Segmentation. Customer dari repair service dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kalangan atas, yaitu kalangan orang-orang yang atau instansi-instansi perusahaan yang memiliki harta yang berlebih tetapi tidak memiliki waktu yang banyak untuk mencari jasa pelayanan repair. Sehingga mereka memerlukan sebuah wadah yang menampung orang-orang yang menyediakan jasa pelayanan repair dan bisa memesan langsung dalam waktu itu juga. Kelompok kedua adalah kalangan menengah, yaitu kalangan yang memiliki waktu dan uang yang tidak terlalu berlebih sehingga ia bisa mencari jasa pelayanan repair yang sesuai dengan budget yang dimiliki dan bisa memesan dalam waktu itu juga. Tinggal menunggu persetujuan dari si penyedia layanan perbaikan tersebut. Target Market Segment Strategy. Repair Service bermaksud untuk melayani orang-orang yang ingin mencari seseorang atau sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan perbaikan. Selain itu, Repair Service juga memiliki sebuah store yang berguna bagi para penyedia jasa pelayanan perbaikan. Jadi tidak hanya menyediakan jasa pelayanan perbaikan, mereka pun juga bisa menjual barang dagangan yang mereka miliki. Market Trend. Dari survei yang telah Fajri Company lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan menyangkut jasa pelayanan perbaikan, didapatkan hasil sebagai berikut. 99 dari 100 orang menyatakan memiliki sebuah smartphone. Yang kedua, 50 dari 100 orang menyatakan memiliki sebuah barang elektronik yang rusak. Yang ketiga, 50 dari 50 orang menyatakan tidak memiliki waktu untuk memperbaiki barang mereka yang rusak. Market needs. Dari hasil survei dan data yang sudah didapatkan, kami dapat menyimpulkan bahwa orang-orang Indonesia tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari jasa pelayanan perbaikan dan menunggu hingga penyedia layanan perbaikan itu datang. Ditambah lagi, belum ada wadah untuk menyediakan semua jasa perbaikan barang elektronik. Oleh karena itu, repair service yakni akan memiliki 100% market yang ada di Indonesia dalam tahun pertama. SWOT analysis. Untuk strength dari repair service ini, yang pertama yaitu belum adanya kompetitor. Yang kedua, lebih mudah karena online order. Yang ketiga, lebih mudah karena bisa mencari repair yang pas menurut kantong dan kebutuhan. Yang keempat, yaitu tidak perlu repot mencari-cari tempat perbaikan. Yang kelima, mengumpulkan para penyedia repair yang tidak terlalu terkenal. Untuk weakness-nya, yaitu tidak mudah dipercaya oleh end user. Untuk opportunities-nya, yang pertama, belum adanya kompetitor, sehingga peluang untuk sukses di pasar semakin besar. Yang kedua, promosi yang bisa dilakukan oleh yang menyediakan layanan repair, sehingga lebih cepat bisa dikenal di pasar. Untuk trade-nya,
Yang pertama yaitu adanya kompetitor lain yang lebih dipercaya oleh end user. Yang kedua, penyedia layanan repair yang menggunakan jasa apps sedikit sehingga end user dari aplikasi ini pun sedikit. Yang ketiga, ketidakpercayaan end user pada waktu baru launch. Marketing strategi. Repair Service mempromosikan diri sebagai wadah bagi para penyedia layanan perbaikan pertama di Indonesia. Untuk marketnya sendiri adalah antara 20-50 tahun, yaitu dari kalangan mahasiswa hingga orang yang sudah memiliki pekerjaan. Promotion strateginya, Repair Service akan melakukan beberapa promosi untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa sudah ada wadah yang menaungi para jasa pelayanan perbaikan, yaitu Repair Service. Cara melakukan promosi sendiri adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan elektronik besar yang juga menyediakan jasa perbaikan bagi barang-barang mereka yang rusak. Setelah kami mendapatkan beberapa penyedia jasa layanan perbaikan, barulah kami melakukan promosi kepada end user, baik itu melalui media sosial maupun promosi yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan perbaikan itu sendiri. Pricing strategy. Repair Service akan mengambil profit dari penyedia layanan perbaikan yang ingin mendaftarkan jasa mereka di apps Repair Service ini. Kemudian didapatkan melalui end user yang menyewa jasa pelayanan perbaikan. Selain itu, profit juga didapatkan dari iklan yang harganya disesuaikan berdasarkan berapa kali dan berapa lama iklan tersebut muncul. Sales forecast. Pada sales forecast ini dijelaskan dari mana saja revenue bisa didapatkan. Pada project repair service ini didapatkan revenue dari yang pertama, penyedia layanan repair yang mendaftarkan jasa perbaikan mereka. Yang kedua, dari store orang-orang yang mengiklankan barang mereka. Untuk store dihitung bukan per benda yang dijual, tetapi per 6 bulan. Selama 6 bulan itu, user bebas menjual barang-barang mereka yang ingin mereka jual. Yang ketiga yaitu didapatkan dari iklan-iklan. Dan yang terakhir adalah dari request repair. Pada proyek ini, kita membuat sales forecast selama 3 tahun, yaitu pada tahun pertama tahun 2015, pada tahun kedua tahun 2016, dan pada tahun ketiga tahun 2017. Untuk penyedia layanan repair pada tahun pertama yaitu sebanyak 300, tahun kedua 750, tahun ketiga 1200. Untuk store pada tahun pertama sebanyak 400, tahun kedua 500, dan tahun ketiga 750. Untuk iklan pada tahun pertama sebanyak 200, tahun kedua 350, dan tahun ketiga 470. Untuk request repair pada tahun pertama 750, untuk tahun kedua 1500, dan tahun ketiga 3000. Sehingga total unit salesnya pada tahun pertama yaitu 1650, pada tahun kedua 3.100 dan pada tahun ketiga 5.420. Untuk unit price-nya kita mematok harga yang sama tiap tahunnya, yaitu untuk penyedia layanan repair sebesar 1 juta rupiah, untuk store sebesar 100.000 rupiah, untuk iklan 50.000 rupiah, dan request repair 5.000 rupiah. Sehingga sales yang didapatkan untuk penyedia layanan repair pada tahun pertama sebesar 300 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 750 juta rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 1.200.000.000 rupiah. Untuk store-nya pada tahun pertama sebesar 40 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 50 juta rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 75 juta rupiah. Untuk iklan pada tahun pertama sebesar 10 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 17.500.000 rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 23.500.000 rupiah. Untuk request repair pada tahun pertama sebesar 3.750.000 rupiah, pada tahun kedua sebesar 7.500.000 rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 15 juta rupiah. Sehingga total salesnya pada tahun pertama sebesar 353 juta rupiah,
Rp335.750.000. Pada tahun kedua sebesar Rp825 juta. Pada tahun ketiga sebesar Rp1.313.500.000. Manajemen summary. Pada manajemen summary ini dijelaskan total orang yang terlibat dalam project repair service ini. Untuk total orangnya yaitu pada tahun pertama sampai tahun ketiga sama, yaitu berjumlah 7 orang. Dengan detail sebagai berikut. Yang pertama ada owner. Pada gaji tahun pertama sebesar Rp65 juta. Gaji tahun kedua sebesar Rp71.500.000. Gaji tahun ketiga sebesar Rp78.650.000. Untuk UI designer hanya pada tahun pertama yaitu sebesar Rp5 juta. Untuk developer 1, developer 2, maintenance, supporting division 1 dan supporting division 2 gajinya sama, yaitu pada tahun pertama sebesar Rp36.400.000. Pada tahun kedua sebesar Rp40.040.000 dan pada tahun ketiga sebesar Rp44.044.000. Sehingga total payroll yang harus dibayar pada tahun pertama yaitu sebesar Rp252 juta. Pada tahun kedua sebesar Rp271.700.000. Pada tahun ketiga sebesar Rp298.870.000. Dan berikut adalah manajemen function tiap-tiap bagian. Yang pertama, manajemen ada Ulfajri. Strong or weak-nya yaitu memiliki kemampuan untuk memanage sebuah organisasi. Yang kedua ada marketing, Albert memiliki kemampuan dalam hal marketing. Yang ketiga, developer ada Budi Fajri memiliki kemampuan beberapa bahasa pemrograman seperti C, C++, dan C#. Yang keempat ada finance, Putri memiliki kemampuan dalam mengatur finansial sebuah perusahaan. Dan yang kelima ada UI design, Panduas kita memiliki kemampuan dalam hal desain agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya saya akan membahas financial plan. Yang pertama ada startup funding. Biaya startup yang diperlukan adalah sebesar Rp40 juta. Aset yang saya miliki adalah 0, sehingga total funding required adalah Rp40 juta. Selanjutnya ada liabilities. Karena dana yang kami butuhkan adalah sekitar Rp40 juta, dan kami tidak memiliki aset sama sekali, sehingga dana yang kami butuhkan dari shareholder adalah sebesar Rp40 juta. Selanjutnya saya akan membahas profit and loss statement. Pada bagian sales, karena kami tidak memiliki dari cost of sales, sehingga gross margin yang dihasilkan pada tahun pertama adalah Rp353.750.000. Pada tahun kedua adalah Rp825 juta, dan pada tahun ketiga adalah Rp1.313.500.000. Expenses yang diperlukan adalah yang pertama untuk payroll sebesar pada tahun pertama Rp210.600.000, pada tahun kedua sebesar Rp231.660.000, dan pada tahun ketiga sebesar Rp291.226.226.000. Untuk hardware hanya pada tahun pertama yaitu sebesar Rp20 juta. Untuk maintenance hardware pada tahun kedua sebesar Rp2 juta, dan pada tahun ketiga juga sama yaitu sebesar Rp2 juta. Untuk sewa gedung pada tahun pertama sebesar Rp75 juta, hingga tahun ketiga juga sama yaitu sebesar Rp75 juta. Untuk marketing selama 3 tahun sama sebesar Rp10 juta. Untuk utilities juga pada tahun pertama sampai tahun ketiga sama yaitu sebesar Rp10 juta.
Untuk UI designer hanya pada tahun pertama yaitu sebesar 5 juta rupiah. Untuk supporting software pada tahun pertama sampai tahun pada tahun pertama sampai tahun ketiga ya sama yaitu sebesar 5 juta rupiah. Untuk server juga sama per tahun pertama sampai tahun ketiga sebesar 9 juta rupiah. Untuk license pada tahun pertama sebesar 20 juta rupiah. Pada tahun kedua sebesar 15 juta rupiah dan pada tahun ketiga sebesar 15 juta rupiah. Untuk maintenance software pada tahun pertama sampai tahun ketiga sama yaitu sebesar 3 juta rupiah. Untuk startup cost yaitu sebesar 40 juta rupiah. Untuk depreciation yaitu pada tahun pertama sampai tahun ketiga sama yaitu sebesar 2 juta rupiah. Sehingga total operating expenses pada tahun pertama yaitu sebesar 409.600.000 rupiah. Pada tahun kedua sebesar 362.660.000 rupiah. Dan pada tahun ketiga yaitu sebesar 422.226.000 rupiah. Sehingga profit yang didapatkan sebelum terkena pajak pada tahun pertama yaitu sebesar minus 55.850.000 rupiah. Pada tahun kedua sebesar 462.340.000 rupiah. Dan pada tahun ketiga sebesar 891.274.000 rupiah. Kemudian pajak yang dikeluarkan pada tahun pertama yaitu sebesar 7.712.339 rupiah. Pada tahun kedua sebesar 23.117.000 rupiah. Dan pada tahun ketiga sebesar 44.563.700 rupiah. Sehingga net profitnya pada tahun pertama yaitu sebesar 63.562.339 rupiah. Pada tahun kedua sebesar 439.223.000 rupiah. Dan pada tahun ketiga sebesar 846.710.300 rupiah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai project cash flow. Pada projected cash flow ini dijelaskan mengenai uang yang masuk dari penjualan dan uang yang digunakan untuk operasional. Sehingga kita bisa mendapatkan saldo akhirnya. Pada repair service, cash receive itu didapatkan dari cash sales itu pada tahun pertama yaitu sebesar 353.750.000 rupiah. Pada tahun kedua sebesar 825 juta rupiah. Dan pada tahun ketiga sebesar 1.313.500.000 rupiah. Sehingga subtotal cash from operational totalnya adalah pada tahun pertama 353.750.000 rupiah. Pada tahun kedua 825 juta rupiah. Dan pada tahun ketiga 1.313.500.000 rupiah. Dan untuk pengeluaran ada pengeluaran untuk biaya operasional yaitu sebesar pada tahun pertama 409.600.000 rupiah. Pada tahun kedua sebesar 362.660.000 rupiah. Dan pada tahun ketiga sebesar 422.226.000 rupiah. Sehingga net cash yang didapatkan pada tahun pertama minus 55.850.000 rupiah. Tetapi pada tahun kedua mendapatkan 462.340.000 rupiah. Dan pada tahun ketiga mendapatkan 891.274.000 rupiah. Sehingga cash balance-nya itu yang pada tahun pertama minus 50.850.000 rupiah. Pada tahun kedua 406.490.000 rupiah. Dan pada tahun ketiga sebesar 1.297.764.000 rupiah. Berikutnya saya akan menjelaskan balance sheet. Pada balance sheet ini diperlihatkan net asset yang kita miliki dan
Jumlah yang harus kita bayarkan kepada shareholder tiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa aset yang kita miliki adalah nol pada tiap tahunnya. Current asset cash yang kita miliki pada tahun pertama pada tahun pertama yaitu minus Rp55.850.000, pada tahun kedua Rp406.490.000, dan pada tahun ketiga Rp1.297.764.000. Total current asset yang kita miliki juga sama dan total aset yang kita miliki juga sama, sehingga net asset yang kita miliki pada tahun pertama minus Rp55.850.000, pada tahun kedua Rp406.490.000, dan pada tahun ketiga Rp1.297.764.000. Kemudian pada shareholder equity, paid in capital setiap tahunnya sebesar Rp40 juta, dan return earning-nya itu sebesar 20%, sehingga pada tahun pertama Rp8 juta, pada tahun kedua Rp9.600.000, dan pada tahun ketiga Rp11.520.000. Sehingga net worth-nya atau jumlah yang kita harus bayarkan kepada shareholder adalah pada tahun pertama Rp48 juta, pada tahun kedua Rp49.600.000, dan pada tahun ketiga Rp51.520.000. Sekian presentasi bisnis proposal yang berjudul Repair Service. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.